Ibu sekalian, alhamdulillah sekolah kita SDN Padangangan 1 sudah memasuki tahun kedua di tahun 2022-2023 ini selaku pengimplementasi kurikulum merdeka. Kalau kemarin kelas yang sudah melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Dan sekarang maju pada tahap kedua, yaitu ditambah dengan kelas 2 dan kelas 5. Jadi sekali lagi saya berharap rekan-rekan semua aktif untuk menjadikan PMM itu salah satu referensi, baik dalam rangka peningkatan kompetensi Bapak Ibu, kemudian yang kedua dalam kerangka proses pembelajaran di dalam kelas. Di sana ada asesmen dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, kita fokus pada forum guru berdiskusi atau FGD. Seperti biasa bahwa kita akan menggunakan strategi berdiskusi yang sudah barangkali sering kita lakukan di sini, yaitu dengan strategi 6 topik. Dengan topik pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya di dalam kelas. Sedikit pandangan, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Nah, ini penting untuk diidentifikasi oleh rekan-rekan guru, sehingga ketika memberikan perlakuan dalam proses pembelajaran tidak sama rata. Artinya Bapak Ibu harus mengakomodir kebutuhan belajar murid. Harus benar-benar proses pembelajaran itu fokus pada siswa. Ke depan Bapak Ibu guru bukan hanya mengajar saja, bukan hanya melatih saja, tapi pada akhirnya Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa itu belajar mandiri, sehingga Bapak Ibu hanya menjadi fasilitator. Baiklah Bapak Ibu, saya mengingat pandangan pendapat ya, bagaimana kira-kira kalau pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya di dalam kelas itu. Saya menginginkan pandangannya Bapak Mudi Harto. Disilakan Pak Mudi. Menurut pendapat saya bahwa pembelajaran diferensi memang sudah kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Dan pembelajaran sebenarnya ada dua, yaitu pembelajaran klasikal dan pembelajaran individual. Sedangkan diferensiasi itu masuk ke individual yang sudah kita lakukan bersama, dan klasikal itu diterapkan oleh kurikulum 2013. Namun pada hari ini diferensiasi itu menurut saya masih kurang pas untuk dilaksanakan di SDN Padangangan 1. Yang pertama, lingkup daripada orang tua atau wali murid, lingkup pendidikan di SDN Padangangan itu tidak mendukung sama sekali. Satu hal lagi, bahwa guru bukan hanya mempunyai masalah yang cuma untuk mengajar saja Pak, tetapi guru itu kompleks permasalahannya. Jadi untuk mengajar diferensiasi yang secara utuh, saya rasa itu memerlukan waktu yang cukup bagi seorang guru. Akan tetapi kita semua sebagai insan mempunyai tugas, bukan fokus hanya kepada guru. Di luar itu juga kita butuh penanganan tentang masalah internal dan eksternal di keluarga kita. Alhamdulillah, ini pandangan yang pertama dari Pak Mojiarto selaku wali kelas 6. Nah, untuk yang kedua dari Bu Ririn, silakan Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas dari kelas 4. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya dapatkan pengetahuan ini yaitu pada tahun pertama sekolah ini menjadi sekolah penggerak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan murid. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensi, ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita melakukan pemetaan kebutuhan siswa.
ada banyak cara, misalnya bisa kita lihat dengan raport siswa, kemudian melakukan asesmen diagnostik non kognitif, kemudian ketika kita memulai pembelajaran kita juga bisa melakukan asesmen diagnostik kognitif. Jadi kita akan mengetahui seberapa besar kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki siswa. Langkah yang kedua yaitu kita merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kesiapan kita, kesiapan guru, kesiapan lingkungan, kesiapan sarana dan prasarana disesuaikan dengan pelajaran apa yang kita akan ajarkan. Misalnya kemarin saya sudah pada materi tentang perubahan wujud zat. Jadi saya berusaha untuk menghadirkan siswa secara langsung melalui percobaan-percobaan sederhana yang bisa kita temui di sekeliling kita. Mulai dari lilin ada, lilin kita tinggal beli itu di toko ada, kemudian ada minyak wangi, hand sanitizer ada, kemudian ada kapur barus juga ada. Jadi kita manfaatkan yang ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya jangan dipikir itu terlalu sulit. Sebenarnya gampang. Tergantung oleh kreativitas guru masing-masing untuk mendesain agar pembelajaran itu bisa diterima. Silakan Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang kalau di kelas saya yaitu kelas 1 belum begitu banyak yang dilakukan seperti kelasnya Ibu Ririn yaitu kelas 4, tapi paling tidak ada sesuatu yang saya sudah lakukan, yaitu memenuhi kebutuhan siswa yang belum begitu mahir dalam membaca dan menulis. Di dalam kelas saya ketika memberikan materi untuk siswa yang bisa tulis atau membaca, siswa yang belum bisa membaca akan saya berikan pelajaran membaca. Tempat duduknya saya kumpulkan karena untuk memudahkan anak-anak, karena setiap ketika saya mengkondisikan awal sebelum mengadakan kelompok itu agak susah, karena ketika saya harus menangani siswa yang belum bisa membaca, siswa yang lain akan sedikit tidak kondusif di dalam kelas. Jadi kalau boleh saya potong dari pernyataan Bu Nur, berarti kelas 1 sudah mulai melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Iya, menurut saya. Alhamdulillah di kelas 1 sudah bersama dengan kelas 4. Wajar sebab kelas 1 dan kelas 4 adalah pelaksana kurikulum sekolah penggerak yang pertama atau di tahun pertama. Baik. Barangkali dari yang lain, dari Bu Indri ya, yang sekarang sudah memasuki pelaksana IKM di tahun pertama untuk kelas 5. Terus terang untuk kelas 5 saya mengalami banyak kendala. Ada murid, untuk tiap kelompok saya petakan karena murid kurang bisa membaca, kendalanya di sana. Dan tentang pembelajaran matematika juga murid masih kurang paham tentang perkalian. Padahal setiap hari atau sebelum pulang saya berikan setiap murid satu-satu itu maju ke depan diberikan tugas mencoba. Tapi kesulitannya dalam hal itu amat sangat banyak, kurang hafal tentang perkalian, tak bisa membaca. Kendalanya di situ, Pak. Terkait dengan literasi dan numerasi yang masih lemah ini di kelas 5 yang sebenarnya harusnya sudah mulai lancar ya, tingkat pemahaman untuk bidang literasi ini sudah mulai lancar. Nah, sangat tepat sekali sebenarnya kalau kemudian pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi di dalam pembelajaran di kelas 5. Baik, untuk Pak Habib kelas 2 juga di tahun ini sudah melaksanakan
kurikulum merdeka. Silakan Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat setuju dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang dimana potensi siswa itu sesuai dengan kesiapan belajarnya, sehingga minat dan profil belajar siswa saya pahami satu demi satu. Bagi yang bisa membaca, saya letakkan di paling belakang. Terus satu kelompok yang ada di depan saya letakkan memang yang tidak bisa baca dan menulis. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi ini adalah memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat serta profil belajar siswa itu sendiri. Baik, barangkali dari Pak Zainal, ya, Pak Zainal selaku guru kelas 1B. Disilakan Pak Zainal, bagaimana pandangannya terhadap pembelajaran berdiferensiasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi secara umum oleh Tommy Linson 2000 di sini menjelaskan bahwa pembelajaran diferensiasi adalah usaha menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, yang mana dalam hal ini guru tentunya harus mempunyai rasa empati terhadap masing-masing siswa. Sebagai guru harus mengetahui sifat dan karakter dari masing-masing siswa tersebut. Karena setiap siswa seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, ada yang menengah ke atas, ada yang menengah dan di bawah standar. Nah, seperti itu. Saya siap untuk bersinergi dalam menerapkan pembelajaran kreativitas dari seorang guru. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal telah menyampaikan bahkan menyitir sebuah pandangan dari seorang Tommy Linson. Dari 6 yang telah menyampaikan pendapat, ada yang kurang setuju, tapi yang lain alhamdulillah sudah ada beberapa guru yang lain yang sudah mendukung terhadap keterlaksanaan pembelajaran diferensiasi. Kita harus punya komitmen yang kuat dan benar-benar berkonsentrasi terhadap amanah ini, bahwa kita SDN Bendera Negara 1 siap untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kita yakin bahwa kurikulum merdeka adalah menjadi sebuah solusi Indonesia benar-benar generasi bangsa menjadi generasi yang cerdas, akan tumbuh dari siswa profil pelajar Pancasila, yang beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, bisa berpikir kritis. Jadi penting berpikir kritis, kemudian kreatif. Jadi dalam hal ini guru diharapkan kreatif sehingga berdampak siswa juga kreatif. Kemudian terakhir adalah kita berikan tumbuh berkembangnya sebuah kemandirian. Dari saya, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, SDN Bendera Negara 1 siap bergerak melangkah lebih maju dibandingkan dengan sekolah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.